Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Selamat datang di channel Abdul Mencari Kebenaran. Jangan sampai lupa untuk menyebarluaskan video ini. Sekian dan terima kasih. Halo semua. Karena banyak teman-teman muslim yang memberikan pertanyaan kok Tuhan bisa mati, jadi pada video ini saya akan menjawab pertanyaan ini beserta pertanyaan-pertanyaan turunannya. Namun sebelum itu, saya ingin menjelaskan beberapa hal dulu kepada teman-teman yang muslim. Yang pertama, Tuhannya orang Kristen itu bukan zat. Tuhannya orang Kristen itu adalah yang menciptakan zat. Kalau kamu mau ngotot bahwa Tuhan adalah zat dengan berbagai dalil dan definisi, yaitu hak kamu. Kamu gak perlu menjelaskan kepada saya, karena kamu sendiri tidak tahu zat apa Tuhanmu itu. Pengetahuan kamu cuma sampai Tuhanmu itu adalah zat yang berbeda dengan zat yang lain. Cukup jelas ya, Tuhanku bukan zat. Jadi jangan samakan Tuhanku dengan Tuhanmu yang zat itu. Tuhan kita lain. Yang kedua, Tuhannya orang Kristen itu bukan konsep. Yang disebut konsep itu adalah sesuatu yang belum ada, sesuatu yang akan dibikin, yang masih belum jadi. Itu yang disebut dengan konsep. Jadi kalau kamu bertanya tentang konsep Tuhan, artinya kamu sudah punya pikiran bahwa Tuhan itu belum ada. Sedangkan Tuhan saya ada, eksis. Bahkan namanya adalah dia ada. Nama Yahweh itu artinya adalah dia ada. Jadi jelas ya, Tuhannya orang Kristen itu ada, bukan konsep. Bisa ngerti ya? Yang ketiga, dari video sebelumnya yang berjudul Apakah Tuhan Bisa Berak dan Kencing, banyak teman-teman muslim yang kasih tanggapan bahwa Tuhan pantasnya melihat dan mendengar, tetapi Tuhan tidak pantas berak dan kencing. Nah, saya mau kasih tanggapan buat teman-teman yang punya pikiran bahwa Tuhan pantasnya begini, Tuhan pantasnya begitu, Tuhan tidak pantas begini, Tuhan tidak pantas begitu. Berarti kamu adalah Tuhannya Tuhanmu. Tuhanmu itu seperti boneka Barbie bagi kamu, karena kamu yang memutuskan apa yang pantas dan apa yang tidak pantas bagi Tuhan kamu. Kalau saya sih gak berani memutuskan apa yang pantas, apa yang tidak pantas bagi Tuhan saya. Tuhan saya yang memutuskan apa yang pantas dan apa yang tidak pantas bagi saya. Dan teman-teman muslim yang masih bingung bagaimana Tuhan masih suci kalau dia berak dan kencing, saya mau ngajak kamu berpikir begini. Kamu percaya bahwa Muhammad maksum kan? Menurutmu apapun yang dilakukan Muhammad, Muhammad tetap suci kan? Nah, kalau Muhammad bisa tetap suci walaupun dia melanggar hukum Taurat, dan Tuhanmu tidak bisa tetap suci cuma gara-gara berak dan kencing, berarti Nabi kamu lebih hebat daripada Tuhan kamu. Nabi kamu lebih suci daripada Tuhan kamu. Tuhanmu itu kepala dan kotor sedikit aja langsung jadi gak suci. Mirip seperti boneka Barbie yang karena kotor dikit aja langsung jelek. Nah, Tuhan yang konsep zat seperti Barbie itu pasti masuk akal untuk kamu. Soalnya Tuhan yang seperti itu adalah hasil akal kamu. Kamu yang bikin kok konsepnya. Jadi jelas ya, Tuhan yang konsep zat seperti Barbie itu bukan Tuhan saya. Tuhan kita lain. Jadi kalau kamu mau mengerti tentang Tuhan saya, buang jauh-jauh pikiran bahwa Tuhan itu konsep zat seperti Barbie. Paham ya? Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kamu. Yang pertama, kenapa Yesus harus mati? Yohanes 20 ayat 9 berkata, Yesus harus mati karena Yesus harus bangkit dari antara orang mati. Perlu saya tekankan di sini bahwa yang dimaksud dengan bangkit bukan hanya roh, tapi lengkap dengan tubuh. Bisa makan lagi, bisa berak lagi, hidup lagi. Nah, kalau dia nggak mati dulu, dia nggak bisa disebut bangkit dari kematian. Paham ya? Lanjut. Kenapa
Yesus harus bangkit dari kematian. Karena Yesus berkata di dalam Yohanes 11 ayat 25 bahwa Dia adalah kebangkitan dan hidup. Jika kita percaya kepadanya, maka kita akan hidup walaupun kita sudah mati. Nah, coba sekarang renungkan ini. Kalau kamu mau sukses, orang macam apa yang harus kamu jadikan panutan? Orang yang sudah sukses atau orang yang belum sukses? Orang yang sudah sukses dong ya. Oke, sekarang jika kamu mau bangkit dari kematian dan hidup abadi, orang macam apa yang harus kamu jadikan panutan? Ya, orang yang pernah bangkit dari kematian dan hidup abadi dong. Jadi siapa yang harus kamu jadikan panutan jika kamu mau bangkit dari kematian dan hidup abadi? Ya, Yesus Kristus. Paham ya? Lanjut. Apakah Yesus benar-benar bangkit dari kematian? Jawabannya adalah pasti. Yesus bangkit dari kematian disaksikan oleh orang banyak, dan Dia naik ke surga juga disaksikan oleh orang banyak. Itu sebabnya ada 4 Injil di dalam Alkitab. Artinya kebangkitan Yesus bukan cuma disaksikan oleh 1 orang doang. Menurut standar hukum saat itu, suatu perkara sah kalau ada 3 saksi. Kebangkitan Yesus ada 4 saksi tertulis. Jadi itu lebih dari cukup untuk mengatakan bahwa kebangkitan Yesus adalah sah. Nah, sekarang kita berandai-andai ya. Bagaimana jika Yesus gak pernah bangkit dari kematian? Bagaimana kalau keempat Injil itu bohong semua? Kalau Yesus gak pernah bangkit dari kematian, maka kita semua adalah orang-orang cilaka. Kita semua gak punya harapan untuk bangkit dari kematian. Semua orang bisa ngomong kalau lakukan ini masuk surga, kalau lakukan itu masuk neraka. Buktinya apa? Kalau kebangkitan Yesus yang disaksikan oleh orang banyak aja kamu gak percaya, atas dasar apa kamu percaya kepada omongan surga neraka dari orang yang sekarang masih di kuburan? Jadi kalau Yesus gak bangkit dari kematian, maka surga neraka itu hanya omong kosong yang gak ada buktinya. Kalau Yesus gak bangkit dari kematian, apapun juga agamamu, imanmu itu gak ada gunanya. Kamu pasti mati, dan kamu gak tahu apa yang akan terjadi setelah kamu mati. Entah kamu orang baik, entah kamu orang jahat, entah kamu beramal seumur hidup, entah kamu mencuri seumur hidup, kamu pasti mati. Kamu mau bilang Tuhan itu jahat, Tuhan itu gak adil, nggak ngaruh. Kenyataannya kamu pasti mati. Kalau Yesus gak bangkit dari kematian, maka kamu juga pasti gak akan bangkit dari kematian. Kamu akan mati selamanya. Paham ya? Yesus adalah kabar baik. Injil artinya kabar baik. Injil yang diberikan oleh penguasa langit dan bumi bukan buku yang turun direbuk dari langit. Tuhan bukan tukang jualan buku. Injil yang diberikan oleh penguasa langit dan bumi adalah Yesus bangkit dari kematian. Yesus itu adalah satu-satunya harapan bahwa amal ibadah kita tuh gak sia-sia. Yesus itu adalah satu-satunya bukti bahwa suatu saat nanti kita akan hidup kembali setelah kita mati. Jelas ya? Nah, sekarang saya akan menjawab pertanyaan kok Tuhan bisa mati. Untuk menjelaskan hal ini, saya mau kasih ilustrasi tentang 2 gelas. Gelas yang pertama dijaga tepat sampai nyamuk aja gak bisa sentuh gelas itu. Sedangkan gelas yang kedua tidak dijaga sama sekali. Gelas yang kedua ini dibanting, dipukul, dibom sampai hancur. Lalu gelas yang kedua ini balik utuh lagi ke bentuk aslinya. Dari 2 gelas ini, gelas yang mana yang pantas menjaga gelar sebagai gelas yang tidak bisa pecah? Saya
akan bilang gelas yang kedua yang pantas disebut tidak bisa pecah. Karena gelas yang kedua itu sudah diuji dan memang terbukti tidak bisa pecah. Setuju ya? Nah, kamu percaya Tuhan itu gak bisa mati kan? Pertanyaan saya, apa buktinya? Nah, saya tahu jawaban kamu. Kamu pasti akan ngomong tentang konsep lagi kan? Seperti yang saya katakan di awal, kalau kamu ngomongin konsep, itu artinya kamu belum punya bukti. Tuhanmu itu belum ada. Tuhanmu itu seperti gelas pertama yang dijaga ketat oleh konsepmu. Kalau Tuhan saya sudah terbukti tidak bisa mati. Dia sudah pernah dibunuh oleh manusia seperti yang kamu tertawakan itu. Tetapi 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Bagi saya, ini adalah bukti yang sangat jelas bahwa Tuhan saya nggak bisa mati. Tuhan saya itu maha hidup, tidak bisa mati walaupun dibunuh. Jelas ya? Nah, pertanyaan terakhir. Pada waktu Tuhan mati, siapa yang ngatur langit dan bumi? Gini, saya tahu bahwa kamu percaya seluruh langit dan bumi bergantung kepada Tuhan, bukan? Nah, sekarang lihat gambar ini. Tuhanmu itu seperti yang ada di kiri, yang gambar gantungan baju itu. Kalau gantungan baju itu geser atau patah, maka bajunya jatuh. Tuhan saya bukan seperti yang di kiri. Tuhan saya seperti yang di kanan, yang punya gantungan baju itu. Dia bisa pergi kemana-mana semaunya dia. Semua bos di dunia ini maunya punya perusahaan yang bisa berjalan sendiri tanpa bosnya harus hadir. Nah, Tuhan saya adalah bosnya di atas segala bos. Dia sanggup bikin langit dan bumi berjalan otomatis tanpa perlu dia yang jadi gantungan. Kalau Tuhan kamu tidak sanggup bikin langit dan bumi berjalan otomatis tanpa perlu dia jadi gantungan, berarti bukan Tuhan kamu yang bikin langit dan bumi. Cukup jelas ya? Nah, saya tahu bahwa teman-teman muslim ada yang mau berkata bahwa Allah yang membangkitkan Yesus. Buat teman-teman muslim yang punya pikiran bahwa Allah yang membangkitkan Yesus, coba baca kitabmu sendiri. Allah yang ada di kitabmu itu menyangka kematian Yesus. Berarti Allahmu itu juga menyangka kebangkitan Yesus. Jadi Allah yang di Al-Quran itu pasti bukan yang membangkitkan Yesus dan bukan Tuhannya Yesus. Paham ya? Oke, saya sudah memberitakan Injil kepadamu, kabar baik bahwa Yesus bangkit dari kematian supaya kamu juga bisa bangkit dari kematian. Nah, sekarang saya mau kasih kamu pilihan. Apakah kamu mau bangkit dari kematian seperti Yesus? Atau kamu mau selamanya tetap di kuburan? Apakah kamu mau menerima kebangkitan Yesus? Atau kamu mau menyangkal kebangkitan Yesus? Apakah kamu mau menerima Tuhan realita yang sudah terbukti tidak bisa mati walaupun disalibkan? Atau kamu masih mau terus menyembah konsep zat seperti Barbie yang masuk akal itu? Kalau kamu mau bangkit dari kematian seperti Yesus, kalau kamu mau menerima kebangkitan Yesus, buang Tuhan yang coba konsep itu dan ikuti doa ini sekarang. Yesus, aku menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamatku pribadi. Aku mau dibangkitkan dari kematian, seperti kamu juga bangkit dari kematian. Bimbing aku di dalam jalanmu, supaya aku menjadi seperti kamu. Amin. Besok, kamu mulai baca Alkitab ya. Mulai bacanya dari buku Matius. Cari apa yang Yesus mau katakan kepadamu secara pribadi.
kamu belum punya Alkitab, kamu bisa download aplikasi Alkitab secara gratis. Atau kamu bisa beli Alkitab di toko buku. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Selamat datang di channel Abdul Mencari Kebenaran. Jangan sampai lupa untuk menyebarluaskan video ini. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Selamat datang di channel Abdul Mencari Kebenaran. Jangan sampai lupa untuk menyebarluaskan video ini. Sekian dan terima kasih.